Ya, oke. Nama saya asli. Akun, jangan Nama ak- asli-aslian. oh ya, Ya, nama akun saya sebenarnya Ucil karena waktu itu saya ganti ada huru hara saya ganti Pika. Terus karena udah nggak ada lagi, saya pikir saya ganti lagi nama Ucil lagi, Pak. oke. Oh, nama aslinya Ucil ya. Ya, itu nama kucing Oke. saya. Oh, aku panggilnya apa nih? Aku manggilnya Bu Ucil. Boleh Bu Ucil, boleh. Boleh. Baik, Bu Ucil. Boleh disebutkan atau tidak boleh disebutkan nggak apa-apa. Ya. Usia Bu Ucil. Usia sekarang Bu Ucil. Saya sekarang 59. Oke. Masih muda ya, Bu Ucil ya. Lansia. Saya mau bilang masih muda. Itu harusnya Hamin gitu, Bu Ucil. Saya orangnya apa adanya, Pak. Nggak mau Iya, bohong-bohong. iya. Oke, Bu Ucil sudah teman-teman ya, ini Bu Ucil sudah usia bukan lagi muda ya teman-teman ya, tetapi insya Allah badannya sehat ya. Emang lahir di Amin. mana dulu Bu? Lahir di mana Bu Ucil? Jakarta, saya orang Betawi asli. Orang Betawi asli. Ya, Betawi asli. Suami saya Betawi asli, saya Betawi asli. Mertua saya juga Betawi asli, ibu kandung saya juga Betawi asli, sama-sama Betawi asli. Oke teman-teman, nah ini bagus nih Betawi asli. Jadi kalau Betawi asli kita juga harus tahu nih, kita harus tahu karakternya ya gitu ya karakternya. Karena karakternya orang Betawi, orang Jawa seperti saya, orang Makassar, orang Bugis itu beda teman-temannya. Kebetulan ini beliau adalah Betawi asli ya teman-teman, kita harus paham ya. Itu ada yang nanya, ada yang nanya tuh Mbak Maya Betawinya mana katanya? Oh, saya Dia Betawi Jalan Bangka, Kemang. Betawi Jalan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan. oke, tuh teman-teman juga boleh bantu bertanya boleh ya. Dan teman-teman mau mau ada yang nonton atau tidak, ini tayangan tetap saya akan tayangkan dan nanti akan tayang di YouTube saya ya, di YouTube saya. Tenang aja. Ini ditonton atau tidak tetap kita berlangsung ya, jangan khawatir Bucil ya. Iya, Bapak. Oke, oke Bucil. Tadi di asli Betawi, orang Iya, tua Betawi, mertua Betawi, suami juga Betawi. Berarti iya. anak Betawi dong. Iya, Betawi. Oke, Makanya anak oke. saya jadi Abang None nih, Mr. Ji. Abang None anak saya. Oke, jangan dulu, Oh, jangan iya, 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 dulu iya, kan iya. belum sampai ke situ. Iya, 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 iya. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, ada urut-urutannya. Mulai ini kan dari lahirnya, kemudian usianya sudah, lahirnya sudah, ternyata bapak Betawi, ibu Betawi, kemudian mertua juga Betawi, jadi anak pun Betawi. Oke, Iya. oke. Ini malam ini judulnya adalah teman-teman kalau mau ini ya temanya adalah wanita inspiratif ya. Meskipun tidak pendidikan tinggi-tinggi ya, tetapi beliau mengikuti perkembangan dan tidak mau juga ketinggalan zaman ya teman-teman ya. Oke, sekarang pendidikan. SD di mana SD? Saya madrasah. Oh, MI berarti. Ya, MI. MI di mana dulu? Di Al-Hikmah. Ah, Al-Hikmah. Kalau MI itu Al-Hikmah. pinter dong. Kalau MI itu pinter dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pinter ya. Ya. Oke. Jadi MI di Al-Hikmah. Kemudian lanjut ke SMP Yaspa. SMP Yayasan. ya Ya. Yaspa. Yaspa. Yayasan Al-Falah. Oh, Yasfa. Yayasan Iya. Al-Falah. Ya, oke oke. Ikut hadir Bang Host. Oke, silakan Bu. Ada mamahnya Ireng. Boleh, boleh, boleh. Setelah dari Yasfa, Saya tidak lulus SMP, hanya kelas 2. hanya
ini beneran nih. Ya, kelas 2 SMP saya menikah. Usia berapa tuh Bu waktu itu? Saya usia berapa ya? Nggak boleh tahu ah. Oke, ya artinya ibu ini ini memang zaman dulu juga emak saya juga nggak tamat SD. Ya, Emak saya tuh nggak tamat SD menikah gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya juga nggak ada masalah. Ibu saya saya pun menikah begitu. tahun 88. 88 saya tamat SMA itu. Ya, Oke, baru tahu. Oke. Oke, sudah menikah. Anak berapa anak Bu? anak saya 2. Dua. Ya. Laki-laki perempuan? Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Oke, berarti anak pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Ya. Ini sudah menikah semua? Yang pertama sudah menikah, yang kedua belum. Oke, oke. Ibu sudah punya cucu? Belum, Pak. Belum. Oke. Doakan Oke ya. saja. Berarti baru ya nikahnya ya, Bu ya? Sudah lama tapi doakan saja, Pak. Belum, Allah belum. Oh, oke. Iya. Tidak ada masalah. Itu banyak juga kan. Ada juga orang, saya dulu tugas di tempat saya tugas di sana di timur itu 35 tahun dia baru ada anaknya. Ya. 35 tahun usia pernikahan baru ada anaknya. Oke, Ibu, anak yang pertama tadi perempuan, anak yang kedua laki-laki. Anak yang pertama ini kerja di mana, Bu? Di Hotel Grand Mercure sebagai manajer. Hotel Grand Mercure Harmony. Oh, itu sebagai manajer di situ ya. Ya. Apa namanya? Grand Grand Mercure Mercure manajer ya? Harmony. Oke. Berarti sudah yang kedua kerja di Yang kedua anak saya dosen di UBM. dosen ya, berarti sama dengan saya ya, dosen di UBM, Universitas Bunda Bunda Mulia. Maria. Bunda Mulia. Oh, Bunda Mulia, maaf ya. Oke, dosen apa nih? Anak saya dari perhotelan, Pak. Jadi dosen hotel itu loh, ngajarnya hotel. Wow, keren. Ini keren nih. Saya nanti bisa komunikasi lah ya. Karena ada beberapa permintaan dari luar negeri yang terkait dengan hotel. Oke, nah clear nih ya teman-teman ya. Ya dari komunikasi ini ternyata saya dapat peluang tuh. Dapat peluang tuh ngobrol-ngobrol. Nggak ada masalah. Nah, keren. Terima kasih Bu ya. Ini Ibu sudah ngasih tahu saya nih. Langsung saya catat ini. Ya, Iya. Kalau ini kan anak ya. ya, Anaknya kerja di Hotel Grand Mercure sebagai manajer. Kemudian yang satu sebagai dosen di Fakultas Kehotelan mungkin ya, ya. Fakultas Perhotelan, Kehhotelan ya. perhotelan. Oh, Iya. perhotelan ya, betul. Nah, saya ini tertarik ini. Ini dua-dua ini orang-orang berprestasi nih. Kalau Bapak Bu kerja di mana Bapak Bu? Boleh disebutkan, boleh tidak. Boleh disebutkan, boleh tidak. Suami saya kerja sebagai buruh bangunan. Buruh bangunan yang pegang apa ini Bu? Pekerja harian. Yang pegang cetok-cetok atau pegang pensil? Suami saya apa aja bisa, Pak. Pegang pensil juga bisa ya? Enggak, jadi dia megangnya tukangnya, Pak, jadi tukang. Oh, oke. Sekarang masih aktif? Masih, Pak, masih sehat jadi masih aktif. Walaupun usianya udah 62. Wow. Masih sehat, Masih masih bisa. aktif. Oh, Masih. itu luar biasa. Itu harus ditanya-tanya ini bagaimana rahasianya nih, Mbak. Seusia itu masih aktif. Iya. Ini Alhamdulillah, harus Pak. ditanya.
Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Ternyata bapak suaminya masih aktif sampai sekarang dan sehat. Ya. Ini ngomong-ngomong nih Bu, ngomong-ngomong nih Ibu Cil. Ini kan wawancara sama saya ini. Iya Sudah Pak. izin apa belum? Sudah izin apa belum? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Jadi nggak Ya. nggak nggak ada nggak ada yang dimarahin ya. Enggak ada. Oke, sip lah kalau begitu berarti bisa jalan lagi nih ya teman-teman. Tuh teman-teman ya sudah mendengar sendiri bahwa si Ibu Ucil ini punya anak dua ya, satu di manajer hotel Mercure, Grand Mercure, kemudian yang satunya mengajar di UBM Fakultas Perhotelan. Kemudian sang ayah ini pejuangnya ini pejuang kalau saya bilang ini karena yang membiayai anak-anaknya adalah ayahnya. Ayahnya sebagai eh, kerja harian ya di bangunan ya Bu ya. Ya, kuli bangunan ya. Mulai bangunan ya. Oke. Dan alhamdulillah sampai seusia ini Bapak ini masih sehat dan masih bisa bekerja seperti biasa. Keren ini, Iya. keren nih. Salut, salut. Saya mau nanya nanti apa ininya kok sampai masih sehat gitu. Ya biasanya sih kalau banyaknya ada tetangga saya itu sarungan terus tuh karena iya, karena itu beda beda kalau bapak tadi ini masih sehat, masih aktivitas. Berarti kalau pagi sudah pergi gitu ya Bu ya? Iya, jam 8 pergi, jam 5 pulang. Oh iya, ini bener nih, harian nih, Iya, harian nih. harian. Hmm. Oke, sudah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sudah ketujuh pertanyaan Ibu. Eh, Ibu kan tinggal di jalan apa tuh tadi nanti? Jakarta Selatan, di jalan apa tadi bilangnya? Jalan Bangka. Itu Jalan Bangka kan dalam kota itu, Bu. Iya, Bapak. Lumayan. Dalam iya, dalam kota itu di Jakarta Selatan dalam kota. Oke, dan Ibu ini juga bukan orang baru di dunia pergaulan ini, karena saya melihat viti-vitinya itu wah, bergaul sama ibu-ibu begini, ibu begono, gini-gini. Kalau Ibu prinsip, Ibu boleh cerita panjang ini. Prinsip dalam bergaul, itu bagus nih. Silakan Bu. Prinsip dalam bergaul. Ya, saya bergaul sama temen apa aja saya nggak masalah. Temen mau apa gitu maksudnya statusnya apa saya nggak bermasalah. Yang penting dalam pergaulan saya satu saya tidak pernah mau bohong sama temen. Dua saya bisa tidak memilah-memilih teman dan kita saling menghargai satu sama lain. Itu aja. Oke, pria, pria, wanita. Eh, kalau laki-laki saya nggak banyak teman laki-laki ya Pak, saya temennya banyakan Hmm, perempuan tapi ada juga laki-laki hmm, tapi ya sekedar kenal-kenal aja gitu karena kita kan saya kan ada punya suami apa kita menjaga hmm. hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Ada nanti kalau saya terlalu dekat sama suami, saya kasihan anak-anak saya. Oh, no itu ibunya Randy kok jalan sama laki-laki sih gitu kan. Jadi saya menjaga kayak gitu. Ibunya Kalau Randy ya? Ibunya Randy apa Bu ya, Ucil? anak saya namanya Randy, Pak. Oh, itu namanya panggil. Oh, pantas panggilannya Bu Randy. Oke, oke, oke. Iya, Kalau di dunia digital namanya Bu Ucil ya. ya, Oke. Ini kan sudah lama ini ibu nih sudah hidup berumah tangga lama, hidup sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu rumah tangga kan sudah lama nih Bu, sudah iya, lama dan sudah bergaul dengan ibu-ibu yang lain. Pernah ada ya. masalah nggak dengan kehidupan apa namanya nih pergaulan pertemanan? Kalau di dunia nyata sih kita pergaulan pertemanan masalah ya kayak gitu aja ya. Hmm. Nggak ada masalah yang serius sih Pak kalau di dunia nyata, kalau di dunia sosmed banyak lah yang merendahkan saya, sepertinya seperti itu. Hmm.
Merendahkan. Ya, Contohnya, kalau boleh di ini. Contoh nih, contoh. ya merendahkan saya. Dia selalu manggil udah tua, nenek-nenek, peot dan segala-galanya. Oh, oke. Tuh, Ini saya kembalikan nanti ke ibu. Jadi ibu dipanggil sudah tua gitu. iya tua, nenek-nenek, peot, apa aja banyak Oke. orang menghujat saya seperti itu. Tapi Ya, kan tapi bener. saya juga ya, memang saya waktu pertama masuk di Komal saya mengakui Pak, saya berkenalan pertama saya kenalan sama Bang Rapi waktu di Oh, Komalnya Bang Dedi. Saya tapping-tapping di bawah, saya memperkenalkan diri bahwa saya orang Betawi asli, saya usia 58, seperti itu Pak. ya. Artinya apa adanya, Bu ya. Ya, apa adanya saya ceritakan sama Bang Rapi sampai Bang Terus saya juga bilang sama Bang Rapi, saya tidak sekolah hanya SMP aja saya tidak lulus. Terus Bang Rapi menyaut, tidak masalah Bu, yang penting anak ibu sukses. Karena saya bilang anak saya ini. Bang Rapi bilang gitu. Tidak masalah Bu, yang penting anak-anak ibu sukses semua nih yang saya dengar dari ibu nih di tapping-tappingannya. Oke. Bang Rapi bilang begitu. Oke, ini sabar. Saya pun juga akan typing begitu. Kalau kalau tahu ya kan. Ini kayaknya Ya, kita ini belum pernah komal bareng, tetapi pernah sama-sama, tapi ibu hanya diem aja ya, betul ya? iya, iya, Nah, nggak pernah betul kan kita betul. ngobrol-ngobrol seperti ini sebelumnya? Nggak pernah Mister Ji, Ya. karena saya merasa saya tidak tahu hukum, jadi untuk masuk ke roomnya Mister Ji kadang-kadang aja kalau lagi saya masuk cuma saya uh, ini aja parkun aja dengerin aja gitu. Saya karena saya tidak tahu hukum, saya tidak Iya. mengerti hukum. Kalau di roomnya Mister Ji kan selalu membicarakan tentang hukum gitu loh. Iya, iya, menjalankan hukum. Akhirnya tetap datang, tapi parkun ya. Ya, parkun. Ya, ya, oke. Itu prinsip pergaulan. Oke, itu pergaulan di dunia nyata. Ya, Kalau di dunia maya ada katanya yang ngata-ngatain itu ya, yang bilangin tua, apalagi tadi? mm-mm. Keriput, peot, Waduh, apa aja lah keriput, segalanya reot. kalau orang namanya dunia. Terkadang saya Ini, juga ngatain, nih. terkadang juga saya suka ngatain kalau kita dikatain pasti kita membalas gitu. Oh iya iya. Nggak Eh, munafik juga, saya membalas juga. iya Gitu. iya iya iya. Aku jadi ingat nih. Aku jadi ingat. Aku juga pernah dikatain sama orang-orang tapping-tapping di sini. Entah siapa, tapi kan aku nggak berteman. Oh, Mm-mm. bapak tua. Ini masih ada kok yang bikin begitu. Bapak tua, bau tanah, bau apa? Pokoknya yang tua-tua deh dikasihkan saya. Yang jelek-jelek deh pokoknya. Aku iyain Iya, aja nggak apa-apa. Tapi aku jawab sih sama dia. iya, Halo teman-teman. Itu yang ngasih tahu saya bilang tua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang saya tua. Tapi ingat ya, mm, aku itu tua, pernah mengalami muda. Enak sekali tuh waktu zaman muda. Seperti kamu itu. Tapi, teman-teman tahu nggak aku bilang gitu? Meskipun kamu muda, belum tentu loh kamu bisa sampai tua setua saya. iya Aku betul bilang betul. begitu, terus terus nggak mau tapping lagi, Bu. Oh iya, Iya. Jadi kalau saya kalau ada yang ngatain seperti itu, coba ibu bilangin, iya, aku memang tua, kamu muda, tapi ingat ya, aku juga pernah muda gitu. Itu pasti dia bingung, Bu. iya iya Pasti iya bingung. Bapak. Mm-mm. Iya. Karena apa? Orang tuh merasa muda, belum tentu loh sampai tua setua kita loh. Ya, Iya ibu Bapak. ini ya, ibu Ucil dengan saya itu nggak jauh beda, nggak jauh beda. Bedanya cuman ya sejengkal lah bahasanya itu nggak jauh beda. Tetapi kalau ibu dikatain begitu atau saya dikatain begitu, saya balikin kata-kata itu bahwa saya memang benar apa kata kamu. Tapi ingat ya, aku itu pernah muda. Iya,
seperti orang tuamu juga pernah tua gitu kan, pernah muda, Iya, saya juga pernah muda, orang tuamu juga tua gitu. Nah, iya, masalahnya ada di kamu nih, masalahnya ada di kamu nih, kamu bisa nggak sampai tua begitu kan? iya Bapak, betul. Nah, itu kalau dia ada yang nanya ya, itu menurut Ibu gimana kalau saya menyampaikan hal semacam itu? Tidak apa-apa Bapak, tidak masalah. Itu kan hak kita untuk membela orang-orang yang mengatain kita gitu kan. Iya, iya, iya benar. Saya cuma mengingatkan kepada mereka, oh Iya Bapak. kalau sama yang tua itu nggak usah ngejek. Saya hanya bilang gitu. Kalau kau nggak mau hargai orangnya, di koma kan, orangnya lebih baik kamu pindah, nggak usah meninggalkan jejak yang salah. Nah, karena dia tapping, wah dasar tua. Ah, saya balas tuh. Ah, Iya, aku memang tua tapi pernah muda begitu. Tapi kamu muda belum tentu sampai tua. itu. Itu saya sampaikan begitu. Nah, ini ke ranah keluarga ya, boleh ya? Boleh, boleh Bapak. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan ke-11 ini. Prinsip manajemen rumah tangga. Kan tadi Ibu sudah cerita panjang ya. Ibu adalah ibu Iya, rumah tangga, nggak bekerja, kemudian tamatan dari Yaspa, Yaspa, kemudian nikah sama bapak. iya. Bagaimana ngaturnya keuangan itu, Bu? Silakan. Ini agak panjang nih, ngaturnya keuangan, manajemen. Ya, masalah keuangan dulu juga kadang-kadang kan orang kerja bangunan kadang-kadang ada kerja, ada enggak. Ada kerja, ada Hmm. enggak gitu. Terus saya sedih lihat anak saya yang baru usia 1 tahun masih butuh Hmm. gizi atau susu. Hmm. Akhirnya saya ketemu teman kecil Hmm. saya diajak bekerja Pak. Oh, bekerja, ya. Saya diajak bekerja di kopi shop. Hmm. Di kopi shop saya diajak bekerja di kopi shop. Saya bekerja. Selama saya bekerja di situ, alhamdulillah Pak, untuk ekonomi agak lumayan karena saya ada penghasilan untuk bekerja. Hmm. Hmm. Seperti itu. Kopi shop ya. Hmm. Ya, dulu mau Hmm. bikin akte kelahiran aja, saya susah Pak, anak saya karena suami saya kadang kerja, kadang enggak. Waktu buat bayar bidan kelahiran aja eh, bingung untuk melahirkan tuh bingung saya untuk bayarnya dulu. Bayar Hmm. bidan itu cuma berapa ratus saya bingung kan karena nggak ada uang. Akhirnya saya em, ya tidak pakai akte dulu deh gitu karena nggak ada uangnya nanti yang Oh, penting iya, ada iya, iya, surat iya. keterangan lahir dari bidan. Lahir, Mm-mm. ya, Nanti ya. akte saya bisa nyusul gitu. Akhirnya saya bekerja, saya bisa pertama-tama yang saya buat akte kelahiran anak saya. Saya gajian, Hmm. saya buat akte kelahiran anak saya. Hmm. Itu Kalau di An- kopi shop nih berapa lama, Bu, kerja di situ? lama juga ya Pak. Saya kerja em, 5 6 tahun kerja, tapi saya kan ini hamil lagi yang kedua, saya cuti lagi, nggak kerja lagi. Gitu. Dari Itu yang dari kenapa kalau nggak Bapak? kerja itu kalau nggak kerja itu nggak terima gaji. Ya enggak terima. Oh, itu pegawai apa namanya? Itu kan Wait, kopi besar tuh itu. waiters. Oh, jadi kalau bekerja itu dihitung gajinya, nanti berapa hari berangkat, kemudian kalau nggak kerja nggak ada gaji. Enggak ada. Oh, karena hamil kedua tadi ya. Ya, Oke, oke. Nah, terus selanjutnya, karena ini kan sudah manajemen keluarga, jadi bagaimana biaya sekolah anak dan sebagainya itu.
Alhamdulillah anak saya masuk SD, saya masih bekerja. Yang Hmm. pertama masuk SD anak saya udah kerja, terus yang kedua juga masuk SD saya kerja. Tahun 2000 saya dikenain musibah, Pak. Saya jatuh, Hmm. saya sakit sampai saya tidak bisa jalan, saya di kursi roda selama 6 bulan. Jatuh dari apa itu? Saya lagi ngepel terus jalan karena licin, saya jatuh duduk. Kena Di rumah sendiri. dia di rumah sendiri. Kena ini Oh. bagian Hmm. pantatnya yang kena tuh, jadi saya nggak bisa jalan. Akhirnya Enam saya yang bulan. tadinya punya tabungan, karena saya nggak bekerja 6 bulan, terus suami saya juga nggak bekerja karena ngurusin saya, karena saya kan nggak Hmm. bisa aktivitas. Jadi Hmm. habis-habisan tuh Pak. Jadi uang, 6 bulan. iya, 6 bulan enam saya bulan di sakit. kursi. 6 bulan di Ah, kursi roda. iya, 6 bulan di kursi roda. Tulang ekornya. Tulang ekornya kena. Tapi 6 bulan di kursi roda bener nih. Iya, 6 bulan. Itu tahun Udahlah 2000, habis-habis. iya, itu tahun 2021. Hmm. Habis-habisan lah di situ ya. Habis-habisan. Sampai TV lagi ditonton sama anak aja kejual. Subhanallah. Itu 2021 tuh aku masih aktif loh itu. Itu kan Bukan setelah 2000, COVID kan? bukan 2021, itu 2001. Oh, 2001. Iya. Kalau kalau 2001 ini aku masih di Makassar ini ya. Oke, 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 oke. Oke. Jadi habis-habisan merawat karena ibu nggak bisa bekerja, bapak pun merawat ibu kan jadinya. Iya, iya, Sampai-sampai televisi yang ditonton pun ikut dijual dijual. Iya. demi mengobati Untung, ibu. iya, untung masih ada kakak saya, Pak. Kakak saya juga seorang single parent ya, ditinggal suaminya meninggal. Jadi terus kakak saya juga bekerja di rumah orang sebagai buruh cuci gitu. Kakak saya tuh buruh cuci itu 3 rumah, 3 rumah satu hari. Dia sempet membiayai hidup saya juga. Padahal Hmm. kakak saya itu nggak punya suami. Tapi karena dia kasihan lihat saya dan anak-anak saya, jadi sempet dia kasih makan dan kasih beras gitu-gitu tiap hari. Hmm. Hmm. Seperti itu. Itu 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 kakak itu masih ada tuh. Masih Pak. Alhamdulillah masih ada. Mungkin senang sekali sekarang ya kalau dia lihat ibu ya. Ya senang. Sekarang gantian Pak, saya yang bantu kakak saya. Iya, Karena iya. dulu saya dibantu, sekarang saya bantu dia. Gantian. Kalau Kakak saya tinggalnya, yang pertama, kakak saya yang pertama meninggal. Yang dulu juga bantu saya, dia meninggal. Tinggalnya hmm, di Jagakarsa Pak, kakak saya. oh nggak berdekatan ya. Enggak di Jagakarsa. Hmm. Sama siapa dia tinggal? Sama anaknya. Loh kan itu si yang tadi kan nggak nikah katanya. Enggak, sama anaknya. Kakak saya kan punya anak. Ya dia tinggal sama anaknya di sana. Oke, 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 oke. Jadi ketika susah, wah ini teman-teman ya, yang begini-begini nih yang sulit ya teman-teman. Ketika kita sedang susah, siapapun orang yang bisa membantu itu kita alhamdulillah ya kebetulan nih. Itu tadi yang mencuci di 3 rumah itu ada anaknya. Anaknya 3. Yang mencuci 3 rumah tadi itu loh. Ah, anak kakak saya itu anaknya 3. Yang satu Mm-mm. punya sakit keterbelakangan mental ya. Yang pertama. Ah, Terus yang kedua iya. laki-laki, yang ketiga laki-laki. Yang pertama itu Hmm, perempuan. oke, 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 oke. Itu kakak ya. Iya.
Ini menarik nih teman-teman ya. Ini sudah masuk ke dalam-dalam nih ya. Ketika tahun 2001, nah, saya ulangi lagi ya, tegaskan 2001, ini Maucil ini namun musibah ya, jatuh karena ngepel lantai di rumah sendiri. Sehingga dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa duduk di kursi roda selama 6 bulan. Sementara bapaknya tidak bisa bekerja karena juga ngurusin ngurusin si istri kan gitu. Nah, selama 6 bulan itu tidak bekerja. Terus bagaimana biaya anak-anak sekolah waktu itu, Bu Cil? Tunggak pak, nggak bayar, sama saya nggak kerja, anak saya Jadi setelah bayarannya ditunggak-tunggak. oh, nggak artinya oh, nggak ada uang ya, nggak ada yang untuk dibayarkan gitu ya. Iya, Dan itu cuman anak alhamdulillahnya saya rumah nggak ngontrak pak, jadi saya nggak terlalu pikirannya kalau kita nggak ada rumah kan, kita pasti mikir iya, nanti diusir orang kalau nggak bayar kontrakan gitu kan. iya, Karena saya takut rumahnya lagi. nggak ngontrak, ya alhamdulillahnya cuman untuk makan aja, carinya untuk makan gitu, sama Ya, ya, biaya ya, sekolah gitu. iya. Sekolahnya nunggak, nggak bayar. Iya, iya. Anak itu tahu, anak-anak itu tahu. Tahu karena bu gurunya kan nanya, Randy belum bayaran sekolah gitu. Terus Randy bilang, anak saya, mama saya sakit bu, jadi Hmm. belum bisa bayar karena bapak saya tidak kerja untuk itu. Mama mama mau mandi, mau itu. Bapak saya urusin mama saya gitu. Randy selalu ngomong gitu, Ria juga selalu ngomong gitu kalau ditanyain. Oh, Mom, ini saya jawab dulu dia, Bu, ya sebentar ya, Bu. Ini Iya, SD Tangerang ya, namanya SD Rawabuntu. SD Negeri 1 Rawabuntu, Tangerang Selatan. Oke ya, nanti kita akan bahas kok. Ini lagi season apa namanya live interaktif ya, inspiratif ya. iya, Oke, 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 oke. Kemudian ya syukur nih ya Ibu ya, Ibu nih kerja di coffee shop sempat sakit 6 bulan pada akhirnya juga bisa menyekolahkan anak pertamanya dan sekarang ini sampai menjadi manajer di Hotel Grand Mercure. Oke, bagus sekali ini, keren ini. Suatu saat saya akan ngobrol-ngobrol dengan dia. Kemudian juga anak keduanya menjadi dosen dan dosen ini juga di bidang perhotelan ya. Fakultas perhotelan ini luar biasa itu. Ibu harus bangga ini dengan anak-anak ini. Sudah sepasang Bu ya, sepasang ya Bu. iya. Perempuan dan laki-laki ya kan? Oke, laki-laki dan perempuan. Wah, keren sekali. Tinggal di Jalan Bangka di rumah sendiri. Jakarta Selatan loh, men. Oke, kemudian bapak suaminya sampai saat ini masih bekerja. Dan ibu ini sempat lumpuh ya, bukan lumpuh apa ya, tidak bisa berjalan karena Iya, tulang ekor dan 6 bulan hanya bisa duduk di kursi roda. Gitu ya, Bu? iya, iya. Nah, ini saya mau tanya nih, ini agak-agak serius nih. Pengobatannya gimana waktu waktu sakit? Ya waktu sakit itu saya pernah dapat kolektifan, teman-teman kerja kasih saya kolektifan, ada kolektifan terus ada orang kan saya itu di kopi shop itu orang bule-bule semua Mister G, kecuali orang Indonesianya tuh ya orang yang berduit gitu ya, bukannya yang orang yang biasa. Kadang bule-bule itu kan suka nanya, mana Norma, udah lama tidak lihat. Terus adalah kasir di tempat saya, Norma sakit, terus sakit apa, diceritakan sama kasir saya, sakit ini
kasih saya baik, kamu mau kasih dia uang untuk pergi berobat gitu. Oh kasihan, nah adalah bule-bule suka ngasih gitu loh, ya seikhlasnya dia mau ngasih gitu, ada dari situ. Tapi kan itu kan baru-baru sakit aja. Untuk Hmm. dari 3 bulan ke depannya ke depannya bule kan orang ngasih hanya sekali gitu kan. Untuk Hmm. selanjutnya ya itu kakak saya suka bantu-bantu saya gitu. Jadi saya dapat kolektifan juga dari teman-teman, dari tamu-tamu yang kenal saya, yang tahu saya, karena banyak bule-bule kenal saya dibilang lucu gitu karena saya lucu orangnya, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu, tapi saya kalau diajak ngomong ya cuman itulah gitu, kayak gitu aja. Ya, ya, ya. Itu kan ngasihnya kan duit. Yang saya apa namanya? Duit kan mesti ngasihnya tip-tip itu duit Iya, ya maksudnya. iya. Enggak, cara ibu berobatnya kemana? Ke dokter kah? Ke orang Ke pinter kah? dokter. Ke apa? Gini Mister J, ini jadi panjang ya. Saya ke dokter ya, udah ke dokter itu dokternya ke dokter biasa, maksudnya ke Hmm. klinik ya. eh nggak sembuh sampai dokter puskesmas itu datang ke rumah karena saya kan nggak bisa di baring di tempat tidur, nggak bisa bergerak Hmm. selama. Terus akhirnya dokter, alhamdulillah rumah saya tuh deket rumah kakak saya tuh, saya pas sakit di rumah kakak saya deket puskesmas, jadi dokter puskesmas datang ke Data. rumah. Datang Nah. ke rumah. Iya, Hmm. datang ke rumah tuh berapa hari sekali dokter puskesmas. Udah gitu ada juga orang menyarankan untuk alternatif ini gitu gitu. Ya dijalanin Hmm. aja, kalau lagi ada uang ya kita berobat, kalau nggak ada uang nunggu ada uang dulu gitu untuk berobat gitu. Jadi Hmm. ya akhirnya pas kakak saya dapat arisan, saya dibawalah ke rumah sakit besar, Hmm. di ronsen. Terus Hmm. akhirnya ketahuan bahwa saya nih kena tulang ekornya gitu. Hmm. Udah kena tulang ekornya, harus operasi, katanya harus Nah, operasi, harus nah, operasi karena kita nggak ada uang. Waktu pada saat itu belum ada BPJS kan, belum, karena belum. harus operasi, saya nggak ada uang. Tapi saya Hmm. punya nekat gini Mister J, gue dulu Hmm. lahir bisa jalan loh, sekarang juga gue harus bisa jalan. Bagaimana caranya gue harus bisa jalan, karena gue lahir dulu Oh. bisa jalan gitu. Saya ada nekat, saya jalan pakai kursi roda, anak saya tuh Randy di depan duduk, saya di belakang, saya kayak tarik beca gitu loh Mister J, belajar jalan gitu. Saya Oh. setiap hari saya jalan kayak gitu kayak gitu kayak gitu, jadi kayak saya dorong gerobak gitu loh Mister J. Ya. Eh, jadi di depannya tuh Randy yang duduk. Kalau nggak ada yang duduk kan enteng kan. Iya, Kalau ada yang duduk kan iya, kalau ada yang duduk kan berat. Jadi saya mengerti ya. belajar jalan lagi seperti itu. Tapi sudah dioperasi. Belajar jalan. Enggak, enggak dioperasi. Loh, Enggak katanya kan tadi dioperasi. di ronsen, kemudian si dokter bilang ini Eh, harus eh, operasi, iya, karena saya nggak ada uang, tapi nggak dioperasi. nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Karena nggak ada biaya, ibu tuh punya tekad tadi. Iya, Pokoknya saya bisa jalan itu. ah, iya. Saya harus bisa jalan karena saya dulu lahir bisa jalan saya gitu. Udah gitu terus setiap hari tuh punggung saya ini di Ya. kompres pakai air panas sama anduk, tiap hari dikompres kompres kompres gitu. Oke. Ya, stop dulu ya, teman-teman. Di sinilah saya mengatakan bahwa ini inspiratif. Jika teman-teman ada keluarga atau siapa aja yang sedang sedang mengalami seperti yang dialami sama Bu Ucil tadi, ini Bu Ucil tuh 6 bulan loh teman-teman nggak bisa jalan. Akhirnya Bu Ucil itu tahu bahwa habis rongsen tidak bisa operasi. Karena tidak bisa operasi itu bukan
bukan tidak mau, tapi tidak ada biaya. Karena Iya. tidak ada biaya, maka tekadnya yang kuat. Ya bener juga, kalau mau operasi uangnya dari mana? Akhirnya Bu Icil ini nggak mau operasi, hanya mengandalkan handuk dimasukkan ke air panas, kemudian belajar nekat untuk berjalan. Begitu ya, Bu? Iya. Hmm. Nah, ini saya himbau juga kepada teman-teman semua jangan menyerah ya, jangan menyerah. Ini adalah salah satu impian. Ketika kita dicoba dengan sesuatu, maka ingat ya, nekat dulu. Ini nekat nih, karena apa? Aku nggak punya uang untuk operasi. Yang aku punya adalah handuk sama air panas. Ya dia lakukan itu dan dia mencoba berjalan. Sampai berapa lama dulu tuh belajar? Belajar jalan. Ya. 2 bulanan, sekitar 2 bulanan lebih, sekitar 2 bulan, 2 bulan lah. Heeh. Ya sekitar 2 bulan, sekitar segitu saya Hmm. belajar jalan. Ya belajar kayak anak kecil lagi, lepas, lepas gitu. Eh gro- eh, Kursi rodanya dilepas, ntar di ini gitu kayak belajar kecil lagi. Dan itu Mister J, kursi roda itu bukan milik saya Pinjam dipinjamkan, lagi. pinjam. Iya 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 itu teman-teman lah. Kursi roda bukannya milik dia, milik orang lain. Pinjam itu. Iya, Pinjam dipinjemin. 6 bulan teman-teman. Ya, kalau dikembalikan dia sudah hangus itu. Sudah rusak itu kursi rodanya. Jadi di sini ada orang baik, Mister J. Ada orang Oh, itu dia punya kursi roda beberapa, siapa yang sakit dia pinjemin. oh, Iya, dia tanpa nyewa, tanpa apa, dia memang dia kayaknya seperti itu. Ada beberapa kursi roda, kalau ada orang sakit dia selalu kasih pinjam. dikembaliin nggak waktu selesai? Dikembaliin, dikembaliin udah selesai dikembaliin. Ya banyak orang pinjam seperti itu, boleh pinjam. Tapi kalau udah sembuh dikembaliin. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Ini tentang manajemen dalam-dalam nih ya. Ini sudah bisa nih Bu Norma ketika itu ya. Tahun 2001 dia nggak bekerja di coffee shop, kemudian dia mau operasi juga susah karena nggak ada uang, ya kan? Nah, Ya, akhirnya setelah sembuh, setelah bisa jalan saya langsung datang ke kerjaan itu, eh, orang-orang di kerjaan pada heran gitu. Kok bisa sembuh gini-gini gitu kan? Ya saya kerja lagi, oh sudah dari kerja situ mulai lagi, kerja lagi. mulai kerja lagi, Nah, kerja ya itu lagi ya meringankan, nah, pelan-pelan meringankan gitu beban. karena iya utang juga udah banyak ya utang ya. Utang sama kakak saya gitu istilahnya. Ya kakak saya punya duit sedikit beli emas dijual dulu, ntar kalau saya sembuh saya bilang ntar saya ganti kalau udah kerja lagi. Jadi saya selalu bilang pinjemin dulu ya, ntar kalau udah sembuh saya kerja lagi saya ganti. Jadi makanya saya punya tekad gue harus harus bisa jalan lagi karena gue utang juga udah banyak, udah ngerugiin kakak saya gitu ya. Jadi saya Ya, nekat ya. gue harus bisa lagi jalan, bisa lagi jalan gitu. Jadi bisa jalan. Semua juga dari hati ya, Bapak, dari hati. Kalau kita punya hati nekat ya pasti ada kemauan, pasti di situ ada jalan gitu aja. Oke, nekat di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Terima kasih sebentar. Iya, Nah, terus perjalanannya waktu, kerja lagi di kopi shop, kemudian mengumpulkan lagi penghasilan, bantu suami gitu ya Bu ya. iya, Oke, kita mulai kekinian nih, kekinian. Kekinian, ini boleh dijawab, boleh tidak. iya, Ya, ini kan rame-rame nih orang-orang, perempuan-perempuan terutama itu wanita lah ya, wanita itu menggunakan, maaf ya, menggunakan skincare. Skincare nih Bu, skincare.
Ya, Iya. ke klinik lah, kemudian ke dokter kecantikan, kemudian beli produk dan sebagainya. Ibu lakukan itu? Saya tidak beli skincare, saya hanya pembersih muka aja, tidak pernah pakai skincare, jadi Nggak cuma pernah hanya perawatan, dibersihin aja. nggak pernah Untuk perawatan ke dokter enggak, enggak, dari dulu klinik? nggak pernah perawatan ke dokter, nggak pernah ke klinik, nggak pernah. Saya hanya ke bersihin muka. Sekarang-sekarang aja karena saya udah tua, pengen nggak keriput, baru saya pakai skincare. Oh, sekarang-sekarang ini ya baru pakai skincare ya. Iya, sekarang aja. Selama bersuami itu nggak ada skincarean ya? Maksudnya selama selama waktu mudanya ya? Nggak, boro-boro untuk skincare gitu. Kalau kerja pakainya bedak aja biasa gitu. Orang kita apa ya, nggak mikirin ke situ lah, Mister Ji punya duit pikirannya untuk besok gitu kan, untuk anak-anak Iya, iya, iya. sekolah gitu. Jadi nggak ada kepikiran mau cantik mau apa. Cantik kalau nggak bisa bayar sekolah buat apa, cantik kalau nggak bisa buat makan buat apa. Lebih baik saya utamakan makan dan bayar sekolah. Hmm. Iya. Ini kan tidak mudah ya Bu, Ibu membesarkan dua anak itu kan di Jakarta apalagi itu kan membiayai ini sampai perguruan tinggi ini luar biasa biayanya Bu. Coba Ibu cerita anak-anaknya ini untuk memperoleh uang bayar sekolah gimana tuh? Alhamdulillah ini saya punya slogan biar saya bodoh yang penting anak saya pinter. Nah, Saya punya slogan seperti itu. iya, iya, Alhamdulillah iya. anak pertama saya habis sakit adalah orang namanya Bang Yuska. Bang Yuska itu sepertinya dia bekerja ketua periklanan TV swasta. Saya lagi bengong karena anak saya minta kuliah yang Ria ini. Saya lagi bengong, Hmm, saya kan baru itu kan belum baru kerja lagi gitu kan. Terus Bang hmm. Yuska nanya, kenapa Norma bengong? Gitu. Iya nih Bang Yuska, anak Norma pengen kuliah, tapi Bang Yuska tahu sendiri keadaan. Emang di mana sekolahnya? Di SMA, SMK ini gitu, pengen kuliah, tapi nggak ada uang kan Bang Yuska. Terus oke, ngobrol-ngobrol, udah jangan bingung, nanti Bang Yuska bantu. Besoknya Bang Yuska datang, tahu-taunya anak saya udah didaftarin di Interstudy. Eh, Interstudy di ini di Tendean Tarakanitas ini Jalan Tendean Mampang Tendean hmm, 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 udah hmm. bawa formulir udah anak Norma besok udah bisa kuliah di Interstudy untuk beberapa hari nunggu gitulah kan akhirnya Bang Yuska bilang udah di situ udah didaftarin. Saya sujud syukur ya didaftarin sama Bang Hmm. Yuska di Instadi gitu di Interstudy. Akhirnya pas pembayaran dia nggak pernah saya dikasih uangnya, totonya udah dibayar. Tuh saya cuma hanya Oh, dikasih resinya, udah dibayar gitu. Dia bilang nih, ini Norma, Bang Yuska hanya bisa kasih sampai D3. D3. oh, Nanti kalau anak Norma mintanya kan sekretaris. Ya udah hmm. eh, eh, Bang Yuska iniin ke sekretaris cuman hanya sampai D3. Saya nggak nanya berapa Bang Yuska gitu enggak. Cuma Bang Yuska bilang gini sama saya, "Ini saya 14 juta ya Norma, tapi baru saya bayar 7 juta. Mungkin ntar 2 atau 3 minggu lagi Bang Yuska bayar lagi gitu." Saya kan nggak berani Mister Ji nanya berapa gitu, saya nggak berani. Tapi Bang Yuska ngomong sendiri. Kasihlah tuh saya udah pembayaran dikasih bukti pembayaran 7 juta. 3 minggu kemudian Bang Yuska bayar lagi, dikasih lagi. Saya pembuktian bayar 7 juta. Jadi tahun berapa ya, lupalah tahunnya itu ya. Itu 14 juta untuk D3 di Interstudy. Wow. Di tiga itu berapa tahun? D3 dua apa ya? 2 tahun apa? 3 tahun lah, 3 tahun Pak. Udah lupa lagi deh tuh Mister J saya. Ya, 2 atau 3 tahun, 3 tahun. iya. Mm-mm. Ya 2 3 tahun ya itu. Iya, Eh, ini D3. apa? Iya.
Apa internasional? Apa tadi Interstudy, di sekolah? interstudy. Interstudy. Itu di Ya, bidang apa ya? sekretaris. Sekretaris. Ini yang perempuan Mm-mm. kan? Iya, yang perempuan. Nah, inilah yang perempuan sekarang jadi. Manajer di hotel. Oke. Ini tamatan Uh-uh. dari interstudy tadi. Iya, nanti ada ceritanya nih Bapak, ada ceritanya. Ya, ya, nggak apa-apa. Oke. Uh-uh. Mau diceritakan juga nggak apa-apa nih. Ceritain ceritanya seperti apa nih? Saya di kerjaan itu ada bola biliar. Saya itu senang sekali main biliar. Kalau lagi ada orang yang ngajakin saya main biliar, kalau saya lagi sepi, dia bilang, Di kopi shop Norma, tadi. iya di coffee shop ya. Bule Ya, itu ya. ngajakin saya, Norma, you wanna Hmm. play? Dia bilang, play pool, oke gitu. Saya main biliar sama dia. Kalau saya menang, saya selalu dikasih uang. Hmm. Dikasih uang nih sama dia gitu. Oke, you win ya. I give you money for you taxi, dia bilang gitu. Oke, thank Ah, iya, you iya. gitu kan. Kasih uang. Nah, saya di situ saya berlatih terus tuh Bapak karena kan gratis kan. Kalau lagi senggang Ya. saya main, kalau lagi senggang saya main. Ada suatu ketika ada orang dari Australia ngelihat saya main biliar. Hmm. Nah, seluruh kopi shop itu mengadakan kompetisi biliar, Hmm. termasuk Hotel Kemang, Grand Kemang itu, termasuk Hotel Grand Kemang. Udah gitu, Hmm. saya kalau saya kan kerja jam 1 siang, jam Hmm. 7 sore saya udah pulang. Jadi nanti yang ada lagi dari jam 7 shiftnya ke sampai jam 1 malam gitu. Saya selalu dapat Hmm. pagi kan. Akhirnya saya Hmm. pikir adalah itu orang Australia namanya Mister siapa ya? Mister Lu masih ingat saya. Mister Lu Oh, itu itu dia adik bilang saya gini. itu. Oh ya. Dia Ya, nanya kan saya gini. mesti. Ya. Iya, dia Mister Lu, ya Mister Lu. Dia bilang, Norma, you wanna play for the kompetisi? Nah, saya bingung, saya nggak main. I'm not play no good. No, no, it's okay, you play very good. Dia bilang. Saya dites dulu tuh, ada teman saya juga kan kita kalau lagi nggak ada tamu kita pada main biliar gitu, Mister Ci. Orang gratis kan, kita main biliar Hmm. kalau nggak ada tamu. Akhirnya saya dites bertiga. Yang akhir masuk saya sama teman saya Deti, namanya orang Tangerang Selatan. Oke, you Hmm. play Deti, Norma you play katanya untuk the kompetisi katanya. Saya kapten, oke gitu. Terus saya bilang dong, enggak ah, if you no give money for play kompetisi, saya bilang, don't worry, I give you money. How much you want kata gitu. Saya Iya, iya. dengan polosnya saya minta 100 ya untuk main sekali main gitu. Oh, oke, it's okay. Oke, 100 you play for one kompetisi, dia bilang for one kompetisi and then you makan minum free for you, dia bilang itu. Kita kan wah, Oh, deh enak ya kita. Oh ya, oke, kita senang nih Mister Ji karena dapat tawaran gitu. Jadi saya kalau main ya. tuh kan 1 minggu sekali. Itu Hmm. malam Rabu, kalau nggak salah malam Rabu. Setiap saya main tuh saya pulang kadang saya inget ya sama anak, saya makan di sana kayak makan apa. Saya bilang sama Mister Lu tuh, Mister Lu take away ya. For what? Dia bilang Bosan. for my son gitu. Eh, oke. Order gitu. Wah dia udah, Dad kita dikasih nih Dad. Ya udah dia baik gitu kata sama temen nih ya. Akhirnya saya order Hmm. untuk anak gitu di rumah. Kayak gitu. Oh, Terus akhirnya saya sering nih selesai 3 bulan main saya selesai. Ada teman saya istrinya bule itu teman saya kecil. Suaminya bule orang Inggris. Dia mainnya di Hotel Grand Kemang. Terus hmm. ada playpool. Akhirnya dia karena ngelihat saya mainnya bagus, dia bilang gini, Norma, Lina sama istrinya, Norma playpool loh untuk ini untuk display Kemang, dia bilang gitu. Akhirnya Hmm. Lina ngubungin saya, dia bilang mau Hmm. nggak main lo untuk laki gue, dia bilang gitu kan. Biasa kan kalau sama temen ngomongnya laki gue gitu kan. Laki gue jadi Hmm. kapten di Grand Kemang, lo mau nggak main?
mau aja, yang penting gue dibayar. Kalau main, iya lu dibayar berapa di Displease? Gue dibayar cepet. Ya udah ntar lu gue kasih 150 gitu. Aduh, Wah. kita dapat lagi nih 150 gitu kan. Pindahlah saya ke situ, Mister G, pindah. Pindah tuh udah 3 bulan udah selesai kan main, saya pindah untuk main selanjutnya. Saya pindah di Grand Kemang. Karena itu ownernya Pak Indra namanya ngelihat saya ditanya, Bu punya anak wanita nggak? Nah kebenaran Oh, Ria oh. ini masih kuliah, masih Iya. 3 bulan atau 5 bulan lagi. Mas punya Pak gitu. Mau nggak kerja di sini Bu gitu. Oh. Waduh, saya tanya anak saya dulu ya Pak gitu. Ya Hmm. udah katanya. Besok ibu bawa aja ke sini ya anaknya kalau kompetisi gitu. Terus Iya, saya iya, bawa, iya. Ria tuh nggak mau ama, Ria nggak mau gitu. Namanya juga masih ini ya gitu. Remaja. Nggak mau Hmm. ama Ria tuh saya bilang, Ria kan pengen kan punya handphone kayak orang-orang yang bagus. Mama cuma bisa beliin second. Kalau Hmm. Ria kerja, Ria mau beli apa aja bisa. Mama Hmm. terserah kalau Ria kerja mau beli yang bagus, mau beli yang bagus pasti bisa. Hmm. Akhirnya mau tuh saya gituin, mau pulang kerja tuh nangis Mister J karena jadi waitress kan capek kakinya, saya juga ngalamin emang capek. Ya udah saya iniin terus saya, Hmm. ya saya bujuk-bujuk gitu kan, akhirnya malah senang dia karena dapat uang tip di kerja. Nah wisuda nih, mau wisuda, saya ngomong lagi sama Bang Yuska, Bang Yuska anak anak Norma udah mau wisuda gitu. Oh ya udah Hmm. punya baju toganya belum? Belum Bang Yuska. Hmm. Langsung saya dikasih uang untuk beli baju toganya lagi sama Bang Yuska. Wah. Hmm. Akhirnya anak saya diwisuda tuh di Hotel Hmm. Sultan di situ di jalan apa Sultan sini. Dulu Hotel Iya. Hilton waktu zaman anak saya wisuda namanya Hotel Hilton. Udah akhirnya lama-lama anak saya tuh kerja di Hotel Grand Kemang. Betah, 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 Hmm. betah. Tapi anak Hmm. saya nggak cuman stuck di waitress. Anak saya, gue nggak mau ah kerja di waitress terus. Dia mempelajari apaan-apaan-apaan sampai sekarang jadi manajer di hotel gitu. Nggak cuman kayak orang stuck di waitress ya waitress waitress saja, tidak mempelajari. Kalau anak saya dari waitress Hmm. meningkat 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 gitu loh, Mister Ci, anak saya. Hmm. Nah, Hmm. udah gitu adiknya juga kan lulus sekolah dari SMK 57 lulus sekolah. Anak saya bilang gini yang perempuan, Randy udah Ren ini kuliahnya ambil perhotelan aja gitu. Terus Oh. Itu Randy dari Mbak bilang ya. dari ya karena Hmm. kakaknya tahu kalau adiknya pintar, saya dulu Mister Ji bukannya sombong, bukannya saya bohong. Kalau ngambil rapot, saya selalu dibilang gini sama ibu-ibu di sekolahan, Bu, anaknya dikasih makan apa sih Bu? Gitu. Emang Oh, kenapa? Selalu anak saya pintar Mister Ji, si Randy itu. Randy. Pintar. Saingannya sama perempuan dia, maksudnya dia antara satu dua juaranya. Terus saya bilang Hmm. nggak makan apa-apa, saya kalau ini saya makan warteg ya makan warteg gitu. Iya kok pinter banget ya, pinter ya Bu anak ibu. Ya alhamdulillah saya gitu. Akhirnya udah sekolah di situ, kakaknya bilang pas Randy lulus, ikutlah tes ini beasiswa si Randy ini. Ikut tes Hmm. beasiswa, ikut di Trisakti, kampus Hmm. Trisakti di Sahid karena disuruh di hotel kan sama kakaknya tuh satu lagi di Kemang. Tiga-tiganya ikut, tiga-tiganya dapat lolos semua. Nah, diterima semua. Diterima semua, tiga-tiganya ikut. Hmm. Akhirnya kakaknya bilang, ambillah di Trisakti aja, gitu kan, kata Hmm. kakaknya. Hmm. Ambil di Trisakti. Akhirnya kita nggak bayar kan, nggak bayar apa-apa tuh karena beasiswa S1. Hmm. Nah setelah S1 itu Randy baru ngelamar kerjaan di hotel. Pertama-tama Randy kerja di hotel di Manhattan, kerja di hotel Manhattan. Manhattan. Hmm. Terus Randy sambil ini sambil kuliah lagi.
ngambil Mm-mm. S2, ikut lagi beasiswa, S2. dapat lagi S2 Dapat. di Trisakti lagi. Gitu. Mm-mm. Udah ngambil S2. Anak saya ini Pak, Randy ini doyan banget ilmu. Dia itu Hmm. lomba-lomba apa aja, debat ini, debat ono, debat ini, wah segala macam dia Hmm. coba. Mm-mm. Akhirnya dia pengen banget jadi Abang None Jakarta. Bapak No. tahu Abang None, tahu kan? Ya. Ah, Abang None Jakarta Kompetisi. eh, Mm-mm. dia nggak lolos nih karena saya tinggal di Jakarta Selatan kan dia nggak lolos nih di Jakarta Selatan. Untuk tahun Mm. depan dia pergi lagi, ikut lagi ngambil Jakarta Barat, nggak lolos lagi. Udah di Jakarta Barat nggak lolos lagi dia ngambil ke timur. Ke timur Ngambil nggak ke lulus timur. lagi. Nggak lulus lagi. Akhirnya pas ke Jakarta Utara dia lulus, bisa jadi peserta Abang None. Oh. Di situ dia Hmm. orangnya nggak patah semangat gitu. Hmm. Udah Hmm. jadilah Abang None gitu loh. Terus udah jadi Abang None, ya saya bangga lah Mister Ji. Orang yang mau jadi Ya. Abang None memang yang Ya. asal kita tahu mainnya kan di otak kan gitu. Ya. Jadilah Abang None. Udah setelah jadi Abang None, ya udah kemauannya dia tuh Randy itu kemauannya Hmm. harus tercapai. Kalau ini dia Hmm. maaf dia puasanya kuat Mister Ji Hmm. Senin Kemis dia selalu puasa gitu. Jadi apa yang dia Hmm. mau Randy harus bisa mak Randy harus harus dapat mak Randy harus dapat. Hmm. Ya kita Hmm. sebagai orang tua ya mendukung aja ya kalau itu terbaik buat dia gitu. Udah Iya, iya. dapat terus dapatlah ya dapat Abang None 2019 2019 juga dia ini wisuda S2. Hmm. Ya wisuda S2 juga dia di Sri Sakti tuh wisuda. Hmm. Terus saya karena nilainya dia masuk 10 besar, saya sampai naik ke podium tuh Mister Ji waktu wisuda. Iya. Saya Iya bangga. biasa terima, Eh, eh, terima penghargaan lah. Hmm. iya, saya Hmm. bangga sekali. Dia bilang, Randy Sarudin gitu kan. Ini saya nggak ngerti lah ya. Dengan Bapak dari Sarudin, Ibu Norma Hmm. Teawati naik ke Hmm. atas gitu kan. Ya naiklah saya. Saya di Nilai situ nangis lah. laut. Nangis haru. Iya. Hmm. Kalau boleh disepil IPK-nya, saya sepil IPK-nya di sini anak saya. 3,99. 3,995. Nah, itu ya. Nyaris sempurna itu. Iya. Mm-mm. Udah. Akhirnya, Akhirnya ya udah lulus. Lulus anak saya ya udah terus kerja di hotel JD Marriott. Kerja di hotel tadinya kan JD Marriott. di Manhattan itu. Kenapa? Tadinya kan di Manhattan waktu S1. Iya. Keluar terus kerja di hotel JD Marriott. No. Ya, di Marriott Mm. Kopit mau Kopit itu Mister J kan mau Kopit adalah temennya ngajak jadi dosen aja Ren gini-gini dipertimbangkan dulu saya bilang gitu ya Ya, ya jam dipertimbangkan 2020 kan. ya terus Hmm. akhirnya ya udah jadi dosen gitu terus kalau anak Hmm. saya yang wanita yang perempuan ini memang dia di hotel cuma hotel kan karena dia manajer terus kadang-kadang pindah-pindah hotel gitu. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah saya punya anak, saya bangga yang tadinya saya nggak dilihat orang, sekarang saya bisa dilihat orang. Maksudnya yang tadinya saya pernah nggak punya beras, Iya, makan kalau lihat mau perjalanan masak ya. nasi. Iya, mau masak nasi, Randy jatuh berasnya pas pulang-pulang, dia pulang bawa beras isinya beras sama Pasir. pasir. Iya, karena dipungutin sama dia.
Iya, 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 iya. Iya, Oke, dipungutin nggak gitu. tahu ceritanya ya. Tapi ini anak-anak patuh ya sama ibu ya. Alhamdulillah Mister J karena perjuangan antara bapak dan ibu. Ya, ya paling tidak, walaupun tidak minta ya, walaupun orang tua itu tidak minta ya teman-teman, tapi anak-anak yang memberi ya Bu ya. Iya, Oke, oke terakhir, terakhir, terakhir. iya Pak. Ah, Ibu pernah healing, healing tahu healing? Enggak, ini apa sih? Piknik, piknik Oh kemana iya, aja? piknik. Ya, Saya kalau piknik kalau sama anak-anak ya, kalau sekarang saya lebih udah dulu udah sering piknik kalau sekarang saya lebih daripada uangnya buat piknik-piknik mendingan simpen aja uangnya gitu. oke, oke. Kalau Siap Prof, piknik siap Prof. Ya, iya, ya Prof. kalau piknik saya paling ya sama anak-anak ya Kak. Ini aku tanya Keluar nih, kemana? Kemana? Ini kan ya ada Semarang. Semarang sudah? belum ke Jogja saya udah ke ini udah ke mana Magelang, ke Jogja Magelang udah, ke Bandung udah, Nah, gitu-gitu aja. kalau Jogja Kenapa? Magelang mah satu langkah. Iya, sedikit ya Nah, sebentar dari Jogja ke Magelang. kalau Jogja mah cuma nempel doang. Ini Jogja, Iya. Kalau ke anu. Bali saya pernah Mister J ke Bali, pernah gitu. Tapi Oke, kalau yang ke luar negeri sayang uangnya. oke. Dulu ingat nggak punya uang, susah nyari uang. Sekarang kalau punya duit simpen aja. Keluar Jawa yang ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Belum pernah. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya ibu ada yang tadi ke Jogja, ke Magelang, jadi healing, healing itu sama anak-anak ya, Iya, bukan niat sendiri sama bapak. Yuk kita ke Singapura gitu nggak ada ya? enggak. Oke, 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 oke. Nah, di hari tua ini kita kan sudah menikmati nih masa-masa tua dengan berbagai liku-liku perjalanan. Harapannya di masa tua ini seperti apa ini ibu nih? Kan saya melihat ini ya, saya melihatnya nih sudah mapan, bukan ya kalau saya bilang sederhana dan mapan, sudah bisa juga mengikuti perkembangan zaman, ini, termasuk diantara ini TikTok bersama saya ini ya ngikutin perkembangan, karena Iya, teman-teman yang lain juga pada TikTok kan, jadi kita ini iya, orang-orang tua juga pada TikTok juga nih, iya. ya kan? Nah, sekarang saya tanya nih, harapan ibu di masa-masa seperti ini, dengan kondisi seperti ini, apa yang ibu harapkan? Sehat, Sehat? bisa melihat anak saya menikah, Randy, Ya, dipanjangkan umurnya, ya, dilancarkan rezekinya, ya. dikasih jodoh yang orang baik. Saya tidak melihat siapapun jodohnya Randy itu, walaupun tidak sekolah sama Randy, saya tidak masalah. Yang penting bisa menjadi istri yang baik untuk Randy. Untuk Randy Iya, seperti itu. iya. Randy kan sudah dewasa, kan ditanya tuh, Randy, mana Anunu gitu. Dia pernah punya pacar karena dia masih mau cari beasiswa S3 Mister J. Jadi dia bilang, "Mama, nggak usah Randy kasih-kasih cewek atau ditawar-tawarin nikah ya. Randy mau S3 dulu. Nanti kalau udah Randy banyak uang, pasti mak perempuan-perempuan nyariin Randy." Gitu ngomongnya. Emang emang Randy ini usianya berapa? Randy kelahiran 94. 94 mah anak saya yang pertama. Itu baru 32 ya? Iya, Benar? iya. Hmm,
Ini Pak dosen nih mau mau S3 nih. Kalau dia tetap di Trisakti nanti summa summa cum laude. Oh gitu. Saya tidak tahu Bapak, saya tidak mengerti seperti Ya, apa-apa enggak. gitu. Saya Nah, kalau S1, S2 di dalam satu kampus itu cum laude. ah, ah. S3-nya di situ summa cum laude. Oh iya. Makanya Saya aku minta ngambil S3 di anu di mana di Trisakti juga biar nanti dia dapat iya, gelar summa cum laude iya, iya. gitu. Oke, paling akhir nih, paling akhir. Tadi kan mintanya sehat, bisa mengikuti, anaknya bisa Iya, menikah, Anda bisa lihat. iya, Yang paling akhir sekarang, aku kan sering-sering ke Jakarta nih. iya, Tadi kan ada manajer manajer di apa Grand Mercure. iya. Aku bisa komunikasi nggak dengan yang di Grand Mercure itu biar biar hotelnya agak murah gitu loh. Oh iya, nanti direkomendasiin. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, boleh ya. Ah, Itu teman-teman ya. boleh, boleh. Ah, ah, Teman itu ya, jadi boleh. ada janji. Iya. Bukan janji deh, apa sih namanya ini janji atau apa ya? Ya, nanti saya ngomong dulu mau ngobrol sama anak saya cerita nanti saya kasih video ini ke anak saya ya. Iya, iya, iya. Iya, nggak, kita Ah, nggak boleh janji ya. Kalau janji itu namanya ada ingkar janji. Kalau ingkar janji iya, itu saya akan gugat di PMH nanti. iya. Jangan Bapak, saya jangan digugat di PMA. Oke, Takut. oke aman. Aman. Oke, mungkin ada pesan-pesan ya. Ini saya jujur saja ya teman-teman, saya menilai bahwa ini adalah salah satu inspiratif ya. Seorang ibu yang tadinya berawal dari tidak bekerja dan suaminya juga hanya bekerja harian, kemudian terpacu pikirannya. Ya, ketika dalam kondisi ini harus memikirkan anak, akhirnya beliau bekerja di kopi shop, dari kopi shop kemudian sakitnya juga nggak main-main, itu tulang ekor, dari sakit tulang ekor ternyata dia punya tekad yang sangat luar biasa. Apa itu? Keinginan kuat untuk sembuh, sehingga apa, anaknya yang ada ditaruh di kursi roda di depan, baru maknya yang dorong, dan pada akhirnya sembuh, dan itulah perjalanan sehingga mencapai ini. Bagi saya ini suatu kesuksesan. Kenapa? Iya, Karena anaknya sudah bisa bekerja sebagai manajer di sebuah hotel, itu hotel besar itu. Kemudian putranya ya di sekolahnya juga menonjol, kemudian pada akhirnya mengangkat nama orang tuanya dan sampai di podium. Dan sekarang anak tersebut menjadi seorang dosen ya, dosen perhotelan. Dan saya mau ngomong loh sama yang dosen ini loh. oh kan dia ini Mr. J, dia kos di itu di Tangerang Selatan. Oh nggak masalah, ke Tangerang Selatan juga Iya, itu wilayah saya kan. Kalau saya ke iya. sana saya akan cari. Bisa nanti saya Eh, kasih nomor nomor WA-nya biar Mr. J bisa bicara-bicara. ya kabarkan saja bahwa kebetulan ada juga dari negara yang jauh sana ya. Heeh. Kebetulan di Jepang, Hong Kong, Taiwan itu Mm-mm. mengajak mengajak komunikasi terkait dengan hotel ya, dengan hotel. Iya, Nanti saya akan kabarkan berikutnya. iya Mr. J. Tadi ada terakhir, paling akhir, kemudian paling buncit. Apa harapannya? Satu terkait dengan teman-teman di Komal, kemudian yang kedua adalah Komal Mister Z. Silakan. Untuk teman-teman yang di Komal yang sudah menspot saya seperti Mr. Blend, Kak Encus, ah, Bu Ani, Ica. Untuk anak-anak saya, Sela, Cinta, sama Kim, kalian baik semua untuk saya. Untuk Mr. J, orang yang saya hormati, orang yang Amin. membuat
saya inspiratif buat saya Komal ini, karena ini Komal edukasi. Semuanya yang orang masuk di sini bisa dapat pelajaran yang baik. Itu aja. Oke, terima kasih Ibu Ucil sudah bersedia untuk apa namanya wawancara ya. Ini inspiratif sekali ya teman-teman. Ini ada sahabat saya juga ini dari Malaysia, Eni Mersu. Terima kasih Bu Eni. Beliau ini di atasnya Bu Ucil ya, tapi saya tetap hormat karena di usia yang tidak lagi muda, beliau masih mencari nafkah di negeri orang. Terima kasih ya Bu Eni Mersu ya, itu di Malaysia. Terima kasih Bu Ucil ya, ini nanti tayangan ini apa yang kita bicarakan ini tanpa saya potong, tanpa saya kurangi, Iya, tanpa saya edit akan saya tayangkan di YouTube saya dan Ibu Ucil bisa mengambilnya sebagai ya minimal sebagai autobiografi. Nanti silakan ditambah-tambahin sendiri. Yang jelas percakapan ini real akan saya tayangkan di YouTube saya. iya YouTube nggak saya apa. masih kecil teman-teman ya. YouTube saya masih kecil. eh Ditonton ya paling tidak ada di sana ada 40.000 subscriber ya. Nanti biarlah meskipun tidak ada yang nonton, saya mengatakan ini meskipun tidak ada yang nonton tapi akan saya tayangkan di channel YouTube saya. Terima kasih Gitu, terima Bapak. kasih banyak Ibu Ucil. Kita Iya, ketemu terima. lagi kesempatan ya. Iya, makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akhiri dulu percakapan ini, kemudian nanti saya akan naik lagi karena ada pembahasan tentang hukum bersama Prof. Emran. Kita akhiri dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.